ini yang menjadikan aku saat ini di sini gitu teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman nanya menurut Audrey tuh vision nih tempat apa sih? Tempat kayak apa gitu? Di kacamata Audrey tuh vision bisnisnya tuh seperti apa? Menurut aku vision ini a place full of blessings teman-teman. Sebuah tempat yang penuh sekali dengan berkat. Karena kenapa teman-teman? Pertama kita menjadi saluran berkat untuk nasabah yang kita tawarin insurance. Setuju ya teman-teman ya? Kita menjadi saluran berkat, kita bantu orang untuk punya proteksi. Yang kedua, kita juga menjadi saluran berkat buat teman kita yang kita ajak ke bisnis ini untuk sukses bareng sama kita. Dan itu rasanya wow banget ya, apalagi kalau misalnya kita udah ngajakin orang banyak dan mereka udah dapet berhasil dan sukses dan hidupnya tuh berubah dengan bisnis ini. Nah, itu yang ketiga, kenapa full of blessings? Karena merupakan sebuah tempat di mana berkatnya tuh luar biasa banget buat hidup kita sendiri. Nah, aku yakin ya teman-teman di sini semua adalah orang baik. Jadi kalau misalnya kita bisa sukses di bisnis ini, pasti kita juga menjadi tangan-tangan Tuhan gitu dunia ini buat nyalurin berkat untuk banyak orang di sekitar kita. Nah, hari ini aku mau bahas share aku dulu, sorry teman-teman. Nah, tahun 2021 nih, aku udah pernah achieve dinner contest diadain sama Blue Chip, aku juga pernah dapat logam mulia, aku pernah dapat tiket ke Bali, dan juga sebuah iPad dari Vision. Terus di Achievements 2022 ini, aku berhasil mencapai angka top unit di bulan Maret kemarin 549 juta, sekarang udah hampir 600. Terus ya teman-teman, udah hampir star unit gitu. Semoga bulan ini billion unit ya teman-teman. Terus Januari kemarin, aku juga dapat sebuah achievement top 3 MTD recruiter. Bukan top 3 teman-teman, top 1. Top 1 month to date recruiter with highest number of new active agents. Karena bulan Januari kemarin tuh aku benar-benar fokus banget teman-teman di business vision ini gitu. Nah, aku percaya teman-teman kita di sini tuh semuanya mau cuan with purpose, karena the greatest success yang kita jalani bisnis ini adalah kalau misalnya kita nolongin orang lain itu untuk sukses dan grow bareng di bisnis ini bersama-sama dengan kita. Jadi kita juga improve other people's lives selain kita mau juga sukses. Nah, contohnya adalah kayak kemarin aku ngajakin teman aku di bisnis ini. Nah, puji Tuhan bisa dapat top 2 unit teman-teman, satu Vision, satu Asia Tenggara Alliance gitu. Ini aku happy banget karena aku ngajakin orang lain itu berprestasi bareng aku di bisnis ini gitu. Terus achievement lain yang tim aku lakukan itu ada BP aku teman-teman tahun lalu, umurnya masih 15 tahun Keira. Dia udah bisa beli apartemen sendiri dari hasil kerja dia di Vision. Terus juga aku bisa ngajak tim aku yang masih SMA gitu jadi top produser bulan Januari di Blue Chip. Jadi kalau misalnya di bisnis ini orang lain senang, itu kita juga senang teman-teman selain leadernya, dan itu adalah sesuatu yang sangat enak banget lah buat dirasakan gitu ya. Nah, tapi dalam perjalanan aku melewati semua ini, aku juga punya proses teman-teman dari awal aku join ke bisnis ini, direkrut sama aku Andre. Dulu dia datang, rumah aku di Cibubur teman-teman. Jadi dulu tuh dia rekrut aku, Andre sama Ciseli, sama Albert Edmund tuh rekrut aku di Cibubur. Mereka datang jauh-jauh dari Pluit. Aku juga pertama, terus aku juga sama mami papi aku dulu nggak pernah setuju teman-teman buat aku jalanin bisnis insurance ini. Terus kenapa akhirnya setuju? Karena kok Andre akhirnya yang maju teman-teman. Karena kan aku anak perempuan ya, mereka pasti concern kalau misalnya anaknya itu jalanin sebuah bisnis masih muda, masih umur 19 tahun di sebuah bisnis insurance. Tapi akhirnya karena mereka tahu sistem bisnisnya sebagus ini, sewow ini, terus dibimbing sama mentor yang tepat, mereka langsung approve teman-teman. Jadi semua ada prosesnya gitu untuk menjadi seperti sekarang gitu. Nah, sekarang hari ini aku mau berbagi nih teman-teman, sharing tips ke teman-teman semua, karena aku tahu dalam perjalanan kita untuk pensiun 7 tahun lagi itu nggak gampang teman-teman. Banyak banget rintangannya. Aku percaya teman-teman bagi yang baru join nih biasanya kita takut buat mulai. Terus yang masih BE juga lagi di tahap dimana udah mau putus asa aja tuh, kayaknya kok nggak BP-BP, kok berdarah-darah banget, rasanya tuh udah pengen nyerah tapi udah setengah gitu ya. Terus yang bagi yang udah BP juga susah banget loh buat kumpulin semangat yang sama lagi, kayak supaya gak jenuh lagi gitu. Nah, aku pernah teman-teman ngelewatin semua hal itu juga. Nah, teman-teman percaya langit tuh gak selalu biru ya teman-teman.
Tapi percaya deh, kalau kita bisa lewatin semuanya, nanti birunya gak habis-habis teman-teman 7 tahun lagi pas kita udah pensiun ya lewat bisnis ini. Oke, nah jadi aku cerita sedikit ini aku jalan next dulu deh. Aku masuk Vision ini diajak sama teman aku teman-teman, namanya William Clarence. William Clarence tuh yang ini teman-teman. Kalian tahu ya, yang ganteng teman-teman. Nah, si William ini teman aku dari kecil. Nah, dia juga aktif banget ya di Blue Chip Class ini. Nah, William ini teman dekat aku dari SD. Seru banget teman-teman, karena awal join di sini tuh aku satu geng sama teman-teman aku yang lain gitu. Bareng-bareng, berempat, berlima. Jadi, jalaninnya tuh asik banget. Kita saling bakar-bakaran. Kalau ada satu yang closing, yang lain ikut panas, teman-teman mau closing juga gitu, nggak mau kalah closing lagi gitu terus teman-teman ngebakar sampai akhirnya jadi BP. Nah, setahun berjalan dari satu geng itu yang sekitar 5 orang, 6 orang, itu sisa aku sama William doang teman-teman di Blue Chip pada hari ini. Nah, kalau misalnya teman-teman nanya, kenapa kita bertahan? Jangan ditanya ya teman-teman, kerjaan apa lagi yang seenak di bisnis Vision ini? Udah nggak ada modalnya, nggak ada resikonya, percepatan income-nya kenceng banget, petnya udah jelas, disiapin semuanya, dan jalannya udah dibukain depan mata. 7 tahun lagi, yuk pensiun, income you sebulan segini. Asal lu ikutin sistemnya tuh pasti terjadi. Nah, terus kalian pada bertanya-tanya dong, kenapa kalau misalnya emang enak itu, kenapa yang lain nggak lanjut? Kenapa misalnya 2? Jawabannya adalah karena mereka masih banyak alasan, teman-teman. Nah, ini yang mau aku bahas ya, teman-teman, sama hari ini. 3 alasan yang bikin kita susah untuk sukses. Nah, ini tuh bahaya banget. Tuh, teman-teman boleh coba sambil ngerefleksiin ke diri teman masing-masing. Yang pertama itu self-limiting belief. Nah, ini sering banget aku temuin pas aku lagi BSP-in orang, BSP-in teman-teman aku. Mereka bilang kayak, aduh, gue nih, Dre, gue tuh nggak bisa deh jualan insurance. Gue tuh nggak pintar nge-selling. Terus, aduh, gue tuh nggak punya temen, Dre, yang bisa gue rekrut ke bisnis ini. Atau enggak, aduh, gue introvert, Dre, koneksi gue dikit. Siapa nih yang mau gue tawarin insurance? Nggak pinter ngomong, gaptek, dan lain-lain. Padahal sebenarnya self-limiting beliefs ini cuma ada di pikiran kita, teman-teman. Karena kita mikirnya gini terus, kata-kata ini mensugesti diri kita. Jadi kita nggak maju kemana-mana. Terus kalau teman-teman di sini masih ada yang kayak gini juga nggak apa-apa, tapi teman-teman coba deh belajar. Kan kita di bisnis ini ada sistemnya, ada trainingnya. Kalau kita nempel sama sistem, nggak malas kalau misalnya disuruh training, mau coba ngosongin gelas kita, nah itu teman-teman pasti bisa hebat banget di sini. Jadi teman-teman coba deh ubah-ubah kata-kata di pikiran kita ya, yang sering kita bilang malas atau nggak bisa, itu jadi bisa. Dan kalau misalnya sekarang belum bisa, nantinya pasti bisa, karena kita di sini belajar bareng-bareng, kita humble to learn, teman-teman. Nah, kayak di ini ya, lucu ya gambar ini dari Ko Andre bikinnya. Dia yang bikin, beraninkah Anda mengosongkan gelas Anda? Jadi kita harus membuka hati untuk bisnis ini, teman-teman. Kita harus buka pikiran. Karena kalau misalnya kitanya gengsi, kitanya mau tahu sendiri, itu bakal susah, teman-teman, untuk maju, untuk sukses. Jadi kayak Konorman. Itu haus-haus ilmu, teman-teman. Gitu. Karena dunia ini berkembang ya. Jadi kalau kita gengsi, tutup kuping, pasti teman-teman juga susah buat maju. Nah, yang kedua, yang paling bahaya, alasan kita susah buat sukses itu one man show. Teman-teman, kita nggak bisa ya jadi Superman di bisnis ini. Superman kalau di film kan is that ya teman-teman ya. Jadi di bisnis ini kita nggak bisa one man show. Ada suatu riset teman-teman yang mengatakan kalau misalnya orang yang cenderung multitasking itu performa kerjanya jadi turun. Jadi misalnya nih kalian, teman-teman semua dengerin aku ngomong, tapi multitasking sambil baca buku, sambil main game, itu pasti performanya terbagi. Jadi nggak bisa 100% fokus dengerin aku ngomong. Nah, kalau kita mau sukses di sini, di bidang usaha, atau kita dalam berbisnis, kita tuh harus sadar kalau kita tuh butuh yang namanya tim. Gitu. Contohnya, kayak misalnya untuk bertukar pikiran, untuk kita curhat, kalau misalnya lagi stres, untuk bantu ambil keputusan, buat bantuin kita, kalau misalnya join field work, biar kita tuh nggak pusing sendiri, ngerjain semuanya sendiri. Kayak perusahaan aja teman-teman, ada CEO-nya, ada manajernya, ada cleaning service-nya, ada karyawannya, supervisor, marketing, dan lain-lain. Kalau misalnya cuma sendiri, kita one man show, kan susah teman-teman buat sukses. Kita harus handle semuanya sendiri. Jadi semakin pintar kita ngedelegasiin pembagian tugas, kita punya partner-partner yang tepat, yang bisa menduplikasi diri kita sendiri di sini,
kita jadi produktif banget teman-teman gitu. Nah, itu kalau misalnya ada orang lain yang ngebantuin kita JFW, kita kan juga bisa ya teman-teman. Kalau misalnya kita nge-push nasabah bareng sama orang lain, atau misalnya ditemenin sama partner kita, kan kita bisa direvisi atau kita evaluasi. Kita racik lagi nih, aduh omongan kita ya tadi salah deh, makanya orangnya tuh nggak goal gitu, jadi nggak mau. Kita kasih ide baru, kita revisi lagi, supaya apa yang kita salurkan ke orang tiap hari tuh meningkat teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang masih BI gitu ya di sini, kalau misalnya diingetin leader itu jangan bete teman-teman, karena kita nggak bisa one man show, kita nggak boleh sok tahu sendiri. Gak ada orang yang paling mau kita sukses di bis ini itu ya leader kita sendiri teman-teman gitu. Nah ini yang paling parah, yang ketiga, alasan kita susah untuk sukses. Nah ini tunda teman-teman. Lucu ya tulisannya, pentingnya langkah pertama kali tolak, pertama kali putus asa, pertama kali bangkrut, pertama kali gagal, itu kita harus rasain semuanya teman-teman. Karena tanpa ada langkah yang pertama ini, nggak akan ada langkah yang ke-100, nggak akan ada kok Norman yang sekarang kalau ngomong tuh lancar banget, nggak akan ada kok Andre yang kalau misalnya ketemu sama orang diajak ke bisnisnya tuh pasti orangnya mau gitu. Kita harus mencoba langkah pertama. Nah, kita jangan nunda-nunda teman-teman. Langkah pertamanya ini paling bahaya, karena paling nyesel. Coba teman-teman bertanya, kalau misalnya teman-teman bertanya-tanya ya, kenapa Audrey baru kelihatan sekarang padahal udah 1,5 tahun join di bisnis ini? Itu karena Audrey menunda-nunda teman-teman. Jadi dulu pas pertama kali join ke bisnis ini, Audrey kan berusaha untuk menjadi BP. Nah jadi BP aja Audrey malas-malasan teman-teman. Audrey mau berproses nasabah, Audrey tunda dulu, Audrey besok aja deh. Terus udah kalau misalnya udah sekali closing nih, udah kayak oh happy banget, euforia. Terus besok-besoknya jadi lembek lagi setelah closing gitu. Itu nyesel banget teman-teman, karena kita buang-buang waktu. Jadi kalau misalnya kita mau cepet bisnis ini, kita tuh harus aktifkan setiap hari, kita nggak boleh nunda-nunda, karena siapa tahu teman-teman, jangan sampai nanti nasabah kita keburu diambil sama orang lain, atau enggak calon rekrutan kita diambil sama orang lain. Jadi kalau misalnya kita menunda terus, euforia teman-teman abis closing atau abis capai BP, itu bahaya banget teman-teman. Karena aku 5 bulan sempat gak aktif di Business Vision, itu karena euforia mencapai BP. Terus aku punya seorang BI yang datang sendiri ke aku, minta direkrut sendiri. Aku belum pernah rekrut siapapun teman-teman di tahun lalu. Jadi aku nggak ada rekrutan sama sekali di tahun lalu. Orang yang nyamperin sendiri ke aku mau join di bisnis ini. Jadi tuh aku kayak kesenangan sendiri gitu loh teman-teman. Aneh banget dah. Nggak pernah aktivitas dan lain-lain. Terus karena di zona nyaman, karena kan umur 20 tahun, gajinya udah 10 juta lebih ya teman-teman. Jadi apa ya, stuck gitu. Kita ditunda-tunda aja. Udahlah, gue nggak ngerekrut orang juga udah income udah segini, nanti deh bulan depan aja, main dulu. Tuh tahun depan aja nunggu selesai pandemi. Trust me guys, there's never a perfect timing. Yang ada semuanya udah diburu rekrutin sama tim lain. Karena aku tuh nyesel banget, ada teman aku yang bagus banget juga, itu join di tim lain. Karena cuma aku tunda doang buat ngajakin dia ke bisnis ini. Gitu. Nah, nih aku mau kasih tahu ke teman-teman sesuatu. If you don't go after what you want, you'll never have it. If you don't ask, the answer is always no. And if you don't step forward, you will always stay in the same place. Jadi bagi teman-teman yang tiap hari kerjanya masih mikir, aduh gue chat gaya nih orang, aduh takut gengsi, takut gak enak, itu teman-teman jangan teman-teman, karena kalau misalnya teman-teman gak maju, teman-teman akan stuck di BI aja, teman-teman akan stuck, income-nya nggak naik, nggak MDIT, nggak beli unit, udah stuck aja teman-teman gitu. Jadi di sini teman-teman harus punya tim yang kuat, nggak bisa sendiri, karena aku percaya one man show tuh susah banget. Aku lagi ya. Kalau kata papi aku teman-teman, jangan sampai hukum kepepet. Udah kepepet nih nanti kita udah susah, udah deadline-nya udah akhir tahun gitu ya buat capai beli unit, baru mau lakuin. Nah nyesel banget loh teman-teman buang waktu itu. Nah, sekarang aku mau ceritain kacamata aku di bisnis ini. Kenapa aku bisa secinta itu sama bisnis vision ini, gitu, teman-teman. Yang pertama, karena kita punya, pokoknya kita punya privilege banyak banget kan teman-teman di bisnis ini. Yang pertama, karena kita bisa work anywhere and anytime. Dan ini cocok banget
untuk seorang milenial kayak aku. Kita bisa kerja di mana aja, waktunya apapun yang kita mau. Tapi yang salah adalah banyak orang yang menyalahgunakan kata work anywhere anytime ini. Jadi kita ricu teman-teman, karena terlalu banyak fleksibel, karena terlalu banyak kenyamanan yang dikasih di bisnis ini untuk kita tuh jadi salah gunain. Harusnya kita aktivitas, kita malah bilang, aduh nanti deh. Kita kongko aja deh hari ini, bahas bisnisnya nanti aja. Terus karena anywhere, anytime, kita jadi sembarangan teman-teman. Kita nggak ketemu nasabah, terus kita malah cuma makan kerjanya tiap hari ketemu makan-makan doang, nggak bahas bisnis ini sama sekali, nggak dipikirin, karena kan bisnisnya harus dipikirin teman-teman, selain dipikirin juga harus dijalanin. Goal kita jadi nggak dikejar hari ini, dan kita terlalu santai penyalahgunakan work anywhere anytime ini, dan itu bahaya banget teman-teman. Nah yang kedua, privilege di bisnis ini, kenapa aku cinta banget sama bisnis ini, karena udah ada sistemnya teman-teman, ini pasti udah sering dibahas sama semua leader juga. Trainingnya semua disediain. Gak ada di tempat lain yang menyediakan sistem serapi layar biru. Bener ya teman-teman ya? Gak ada kan? Teman-teman kalau misalnya lihat ya income di layar biru ya, 20 juta, 33 juta, 90 juta, 3 juta, kayaknya enak banget ya teman-teman. Nah ini juga nih teman-teman cobaan baru. Kita ngeliat biru kayak, aduh enak banget, terus simple banget, bisnisnya gampang. Kita jadi ini teman-teman nganggap meremeh lagi bisnis ini karena sistemnya udah ada. Aduh 2 tahun lagi gue kejar segini juga gue dapat income segini. Jadi kita nggak mau jadi star teman-teman. Kita tuh maunya jadi orang yang biasa-biasa aja gitu. Nah itu adalah sebuah cobaan juga teman-teman gitu. Makanya dengan sistem ini kita harus pergunain sebaik mungkin. Orang di luar sana aja yang gajinya gitu-gitu aja kerja bagai kuda. Apalagi kita yang udah punya sistemnya teman-teman. Nah, yang ketiga yang aku suka banget dari bisnis ini adalah massive income yang nggak bisa aku temui di tempat lain dalam waktu yang sangat singkat gitu. Kan kadang ada orang yang idealis ya teman-teman, orang yang kita ajak ke bisnis ini terus dia malah ngomongin passion. Nah, justru teman-teman di sini kita tuh nggak matiin passion kita. Jadi dengan income kita ini nanti saat kita pensiun 5 tahun lagi udah ada 250 miliar asetnya itu, kita baru bisa jalanin passion kita literally sebagai hobi dengan modal passive income yang kita udah dapetin dari bisnis ini. Jadi kalau misalnya kita mau ngomongin passion yang kita jalani juga setengah-setengah teman-teman. Jangan sekarang kita habisin duit kita udah pas-pasan buat modal ngerjain passion kita. Nah itu boncos teman-teman. Jadi kalau misalnya ada orang yang kita rekrut bilang mau passion, aduh passion, lu passion sama duit kak gitu. Kalau kata Kak Norman kan tanya aja, lu passion gak sama duit gitu kan. Nah ini kan karena bisnis ini banyak uangnya dan menguntungkan, kita menjadi berkat juga untuk orang lain, jadi nggak ada alasan sama kita untuk kita nggak jalanin bisnis ini teman-teman. Terus yang keempat, privilege yang kita punya dalam membawa bisnis ini dalam hidup kita sehari-hari adalah kita under a very big company teman-teman. Kita under Allianz loh, perusahaan asuransi nomor 1 di dunia. Dan menurut aku ini privilege banget teman-teman, karena aku kemarin ketemu nasabah tim aku, dia bilang nasabahnya, aduh kalian dari insurance ya, kalau misalnya insurance-nya bukan Allianz, saya nggak mau deh. Terus teman-teman pasti akhir-akhir ini sering lihat ya di Instagram, banyak banget influencer yang pakai Allianz ya. Kita jadi happy kan teman-teman, karena company kita tuh yang terbaik gitu. Kita di bawah giant company, jadi itu salah satu privilege yang kita punya juga. Nah, yang kelima teman-teman yang aku suka banget dari bisnis ini adalah produknya tuh bagus banget. Jadi kita udah disediain company yang bagus, produknya juga bagus. Jadi teman-teman ngerasa gak sih kalau misalnya kita di aktivitas, orang udah punya policy lain atau ada dia mau beli policy lain, kita compare apple to apple tuh kita pasti menang teman-teman. Dengan repro kita, dengan Fatisia kita, itu kita pasti menang. Makanya aku happy banget gitu juga jualan dengan produk yang paling baik di bidang yang aku jalani gitu, yaitu insurance gitu. Nah, yang keenam teman-teman, kita punya experience mentor. Nah, ini teman-teman, kalau misalnya kita bisnis di luar sana, itu kalau kata Kondre, kita bagaikan kuda liar teman-teman. Kita kuda liar di padang gitu ya, nggak ada yang nunggangin, ada jurang juga penuh ambisi kan kudanya, nggak ada yang nggak ada yang nunggangin, kita ada lubang di depan kita juga, kita jatuh teman-teman, kita jalan kita jatuh. Tapi kalau misalnya di sini
kita tuh tertata karena udah ada orang yang mengalami hal yang sama kayak yang kita lakuin sekarang. Udah ada yang pernah memiliki problem yang sama seperti yang kita lakuin sekarang. Jadi semuanya tertata teman-teman di bisnis ini gitu. Dan supaya aku suka banget apalagi kalau misalnya kita punya mentor-mentor yang tepat seperti Ko Norman Kosaki dan Ci Olin teman-teman gitu ya. Habis itu kita bisa retire after 5 years with passive income. Nah ini juga nggak bisa aku temuin di tempat lain teman-teman. Pensiun loh, aku sekarang umur 21 tahun. Gila, aku jalan di sini udah 1,5 tahun. Berarti aku nanti retire umur 25 tahun. Di tempat mana lagi teman-teman? Aku retire dengan uang yang sangat masif gitu di usia aku ke 25 tahun. Jadi itu tuh enak banget dan ada orang yang udah laluin juga. Jadi kita tinggal ikutin teman-teman pattern-nya. Kita akan sama seperti itu. Nah, yang terakhir teman-teman, ini privilege yang kita miliki di bisnis ini, yaitu kita bisa ngegapai life purpose kita. Life purpose tuh maksudnya apa, Dre? Life purpose tuh tujuan hidup paling akhir yang semua orang mau, yaitu financial and time freedom. Banyak orang di luar sana mungkin kaya raya, tapi mereka nggak bisa time freedom, teman-teman. Jadi kalau di sini kita dapat dua-duanya dan kita bisa menjalani life purpose kita, gitu. Jadi teman-teman kalau mikir sesusah-susahnya ya di sini dilakuin gitu ya, kita lagi tahap mau nyerah, mau apa, ya teman-teman ingat aja, gila ini privilege banyak banget. Susah-susahnya masa nggak dilakuin, orang udah disediain semua gitu kan. Orang yang, nih, terus ini aku sering teman-teman share ke teman-teman aku di Blue Chip, teman-teman di Blue Chip, ini acceleration comparison, acceleration income teman-teman, di bis ini dan di tempat lain. Ini aku suka teman-teman. Jadi kalau misalnya di tempat lain, ini teman-teman lihat ya kurvanya kan yang ini waktu dalam tahun, yang ini income per bulan teman-teman. Banyak orang di luar sana bekerja keras 40 tahun tuh kerja bagai kuda cuma buat gapai income 50 juta teman-teman. Nah di sini kita disodorin sama bisnis yang bisa ngasih kita income 1 miliar per bulan itu dalam waktu kurang dari 10 tahun teman-teman. Namanya vision. Nah, masa sih teman-teman lihat deh, ini kurvanya agak nggak make sense ya teman-teman ya. Agak nggak make sense ya. Masa sih teman-teman udah ada di bisnis yang ini, yang warnanya biru ini, tapi teman-teman masih males-malesan. Orang yang sukses atau orang yang kantoran aja, yang di luar sana tuh yang kerja bagai kuda, sekarang income puluhan juta aja tiap hari kerja teman-teman 8 jam produktif. Bekerja keras selama 20-40 tahun. Nah, di Vision, kita udah dikasih tahu income bakal 1 miliar per bulan dalam waktu 7 tahun. Masa bisa-bisanya kita kerja lebih nggak produktif daripada orang yang kerja bagai kuda income-nya 50 juta? Kenapa teman-teman? Karena itu kita suka ngegampangin. Kita menganggap kayak sistemnya tuh terlalu mudah, jadi kita tunda-tunda aja. Gue kerjain ntar aja, gue bakal sukses juga kontar gitu. Terus kita nggak konsisten, kita anggot-anggotan teman-teman. Nah, ini aku paling gak suka ya, sering kali orang tuh menggunakan kata bersyukur buat membenaran diri sendiri, supaya kita nggak kerja lebih keras, teman-teman. Gitu. Karena banyak orang-orang tuh yang stuck di income tertentu, gitu. Karena kita tuh nggak merasa puas. Nah, ini buat remind, teman-teman. Aku punya beberapa tips. Pertama adalah jangan memanfaatkan kata bersyukur, gitu. Kita harus bersyukur teman-teman, benar, kita harus bersyukur di setiap tahapan di hidup kita, tapi jangan memanfaatkan kata bersyukur ini supaya kita nggak bekerja lebih keras lagi dan lebih sukses lagi gitu. Nah terus yang kedua teman-teman, kalau di bisnis ini itu kita harus punya partners yang memiliki pengaruh yang kuat. Pengaruh yang kuat tuh gimana, Dre? Jadi kalau misalnya orang ini gitu ngomong apa, orang lain tuh pasti ikut di sekitarnya. Nah ini yang bikin tim kita akan besar, teman-teman, kalau misalnya punya partners yang memiliki pengaruh yang kuat. Terus, yang ketiga, jangan ngabisin waktu dan energi untuk orang-orang yang nggak mau perform. Kalau misalnya dia nggak mau sukses bareng kita, dia mau kerjanya lama, dia mau kerjanya kayak siput, teman-teman maintain aja, tapi kita nggak usah ngabisin waktu dan energi kita untuk teman-teman nggak mau perform, teman-teman. Terus, yang keempat, setting goal kita itu jangan dibawa stres. Jangan kita stresin, tapi harus dipikirin dan dijalankan setiap hari. Tapi kita jangan stres kalau misalnya nggak kecapai, ya berarti ada cara yang harus diubah gitu. Jangan dibawa stres sampai kita tuh burn out teman-teman sama bisnis ini. Dipikirin dan dijalankan, tapi jangan dibawa stres.
Yang keenam, teman-teman, kita tuh harus takut ketinggalan kereta supaya kita bisa sukses banget di sini. Karena dulu kata-kata yang menggampar aku jadi fokus lagi ke bisnis ini pas aku udah euforia itu yang tadi aku cerita, itu adalah kok Andre bilang gini ke aku, dia nyamperin aku berdua sama Ciseli ke Cibubur, terus dia ngomong gini, teman-teman, Audrey, dulu pas pertama kali Ko Andre ajak ke bisnis ini, income Ko Andre 20 juta per bulan. Sekarang, 1 tahun kemudian, income Ko Andre 250 juta per bulan. Audrey mau nunggu sampai Ko Andre income-nya 1 miliar per bulan, baru Audrey mau fokus di vision. Nah, itu teman-teman. Itu aku langsung kegampar banget, teman-teman. Nah, teman-teman juga sama, teman-teman. Teman-teman jangan mau teman-teman tinggalan kereta. Ntar orang udah di mana, leader kita udah di mana, kita baru mau jalan, teman-teman. Jangan kayak gitu. Jangan ngulangin kesalahan yang aku buat. Mau, tapi kita jangan lupa juga, teman-teman. Sekarang, karena waktunya udah tepat, right time, nah kita tuh harus jalanin benar-benar, teman-teman, sungguh-sungguh, supaya kita punya kereta lagi, gitu. Soalnya di sini kita bukan kerja income 2 juta atau 10 juta atau 50 juta aja, teman-teman. Kita di sini tuh lagi kejar tambang emas, teman-teman. Kita kejar income ratusan juta, bahkan miliaran rupiah. Jadi ingat layar biru, teman-teman. Nah, ini aku selalu share juga ke teman-teman aku di Buship. Lucu nih, teman-teman. People pray for the cake. Then God gives them the batter, eggs, oil, icing, a pan, and an oven. They got frustrated and left the kitchen. Jadi orang tuh semuanya tuh berdoa untuk punya kue, teman-teman. Terus Tuhan kasih adonannya, telurnya, icingnya, pancinya, ovennya. Terus mereka frustasi, teman-teman. Mereka tinggalin dapurnya karena dikasih bahannya mentah. Mereka jadi nggak mau masak gitu. Nah, cake yang aku bilang di sini tuh apa? Itu cake-nya tuh teman-teman semuanya berdoakan supaya life purpose teman-teman tercapai gitu. Jadi teman-teman semua berdoa buat life purpose-nya, cake-nya. Nah, Tuhan kasih tuh teman-teman, Tuhan kasih sistemnya, Tuhan kasih company-nya, Tuhan kasih produk-produknya bagus, Tuhan sediain mentornya yang hebat. Nah, tapi kita dikasih bahannya mentah, kita frustasi sendiri, teman-teman. Kita nggak mau jalanin bisnisnya, dan kita nyerah gitu aja gitu. Nah, sometimes, terkadang teman-teman, semuanya tuh udah disediain depan muka kita, teman-teman, sama Tuhan. Yang kita doain tuh sebenarnya udah ada. Cuma seberapa kita mau untuk mencapai tahap itu, teman-teman. Gitu. Nah, ini remind ya, teman-teman, untuk yang lagi kejar goal ataupun apapun. Tuhan tuh nggak buta. Apapun yang kita tabur sekarang, teman-teman, itu pasti membuahkan hasil, pasti berbuah manis. Karena pasti dibukain jalannya, teman-teman, Tuhan. Kalau kita tuh nggak berhenti menabur. Dan reminder ya, teman-teman, everyone, orang-orang sukses yang kita lihat di bisnis sekarang, in this business tuh start from the bottom tuh. Mereka pernah ngerasain belum jadi MDIT, mereka pernah ngerasain belum jadi BP, mereka pernah ngerasain susahnya nasabah. Nah, yang perlu teman-teman lakukan adalah enjoy aja, teman-teman, prosesnya. Nah, setiap saat teman-teman ngerasa kayaknya mau nyerah nih, teman-teman ingat, teman-teman, endingnya tuh gila banget. Endingnya tuh ini, teman-teman, 7 years project kita, gitu. Udah, gitu aja Konorman sharing dari aku. Konorman? Iya, Audrey, luar biasa banget, Audrey. Iya, kok. Audrey. Gimana teman-teman? Ada yang mau ditanya nggak sama Audrey ini? Parah loh, nggak ada yang mau nanya. Iya, kenapa ya? Iya teman-teman, ada yang mau nanya nggak nih? Tuh, Asmi, Audrey. Sorry. Kak Asmi mau nanya. Halo Audrey. Halo Kak Asmi. Wah, sharingnya bagus banget ya. BP pertama, ini Audrey pertama kali ya sharing ya? Iya, pertama kali. Ini pertama kali sharing tapi bagus banget loh ya teman-teman. Materinya, terus
pembawaannya, PD-nya, dan lain sebagainya itu packagingnya sangat lengkap sih. Nah, Audrey, by the way, congratulations ya untuk achievement-nya bagus banget. Aku mau tanya nih, Audrey setiap hari itu sekarang itu aktivitasnya itu kayak gimana? Lalu Audrey itu rekrut siapa? Dan bagaimana Audrey approach mereka gitu? Thank you, Audrey. Oke. Thank you Kak Asmi untuk pertanyaannya. Jadi aku ini, bentar aku stop share dulu. Aku tuh sehari-hari aktivitasnya karena aku udah ngerekrut orang-orang yang tepat, aku ngikutin saran Ko Andre sama Ko Norman untuk ngerekrut orang-orang yang pengaruhnya kuat. Jadi orang-orang yang aku rekrut ini ngerekrut orang-orang lagi ngajakin ke bisnisnya langsung. Karena kan emang kalau misalnya kita mau menuju jadi BP, kita dari BI itu kita harus rekrut orang dulu kan supaya akal kita di bisnis ini kuat. Nah, jadi karena sekarang aku lagi ngejar bisnis juga, terus tim aku gede dan semuanya tuh mostly masih BI kan. Jadi aktivitas aku sehari-hari tuh sekarang adalah mentoring dan JFW. Jadi pagi, siang, sore, malam itu aku selalu ada janji temu nemenin BI aku untuk ketemu sama orang atau enggak kita meeting sama Ko Andre. Jadi aku benar-benar nempel ke sistem Kak Asmi gitu sih aktivitas aku sekarang. Oke, jadi nempel ke sistem ya. Terus Iya. Siapa yang Audrey rekrut? Yang aku rekrut, jadi aku awalnya rekrut orang-orang yang berpengaruh itu Kak. Jadi aku ngerekrut kayak misalnya adik aku tuh kan leader banget kan di sekolahnya. Nah, sama misalnya teman aku di perkuliahan aku, yang dia tuh temennya sangat banyak gitu, pengaruhnya kuat. Orang ngomong apa, dia ngomong apa tuh teman-temannya pasti ikut. Aku rekrut tipe yang kayak gitu, Kasmi. Jadi saat mereka join di bisnis ini, aku ngasih tahu apa yang aku lihat di bisnis ini ke mereka, aku kasih kacamata aku, itu terduplikasi kan. Jadi mereka benar-benar langsung banyak banget, dan sekarang kan mereka lagi proses on the way dari BI menjadi BP kan. Jadi yang BI aku sekarang adalah orang-orang yang direkrut sama 2 orang ini gitu. Gitu sih Kak. Terus kalau misalnya ada rekrutan baru nih aku kenal misalnya dari daftar list nama aku yang aku kenal sendiri personally dan aku nge-BSP dia personally juga, itu aku kalau misalnya orangnya kenal sama misalnya dede aku atau enggak teman aku yang di Prasetya Mulia ini, itu aku pasti taruh di tim mereka gitu supaya mereka tuh kayak gini Kak nih erat gitu. Jadi saling bakar-bakaran. Kalau misalnya satu closing, yang lain pasti mau ikut closing juga gitu. Gitu sih Kak. Oke, thank you Audrey. Iya. Terjawab gak Kak? Terjawab ya? Oke, terjawab. Oke. Udah Ko Norman, gak ada yang mau nanya lagi nih. Iya. Masa nggak ada yang mau nanya lagi sama Audrey, teman-teman nih bagus banget kan sharingnya kan. Teman-teman nanya dong gimana cara dia bikin tim segala macem dong. Ya dong. Ada lagi yang mau nanya nggak nih? Boleh nanya? Ada tuh Bapak NDY. Halo. Seri 5-nya 520 apa 530 ya? Gimana? 520, 53. Maksudnya gimana? BMW seri 5-nya 520 apa 530 ya? Oh, 520. Oh. Thank you. Iya. Permisi mau nanya. Yang dia tanyain. Kalau boleh tahu Halo. itu Halo. Kalau baru boleh tahu itu cari temennya itu yang umur berapa rata-rata? Dia itu target market buat jadi rekrutan. Target market aku sih, aku intinya ngerekrut orang yang star-star aja sih gitu. Nah, kalau misalnya untuk umur, mau umur berapapun aku rekrut gitu. Mau kayak sepupu aku udah umur 30 ke atas aja aku rekrut juga karena menurut aku dia orangnya star atau enggak kayak teman aku yang sepupu bahkan lebih muda dari aku walaupun aku masih muda juga. Kalau misalnya menurut aku dia orang bagus banget dan berpotensi itu pasti aku rekrut gitu. Jadi aku rekrut orang-orang yang star dulu gitu. Jawab.
Harusnya kejawab, Dre. Selamat malam. Bang Arman mau nanya dong. Iya, langsung aja Pak. Gimana Pak? Mau nanya sama Audrey. Waktu pertama kali join tuh jadi BE, sering nggak mengalami penolakan gitu? Oh, Terus tipsnya apa untuk antisipasi dan yang mengatasinya lah? Terima kasih. oke. Sorry kok, ini penolakannya tuh penolakan nasabah atau orang yang kita rekrut? Waktu BE pasti nasabah ya. Oh, nasabah. Kalau Calon misalnya, nasabah. Ya. Makasih. kalau dari pengalaman aku ya, Ko Sony ya. Jadi dulu tuh aku kan masih muda banget, terus masih organik banget di bisnis ini, terus masih belajar banget, masih training. Jadi wajar sih, dulu aku tuh kalau misalnya pertama kali ditolak orang, itu mentalnya tuh agak sedikit guncang gitu. Aku waktu itu pernah nangis atau apa, tapi kan itu semua proses ya. Jadi pikiran aku, aduh gila, ujungnya income gue segini, kalau gue terusin ujungnya income gue segini. Aku pikir itu terus, dan itu membuat aku jadi kayak, gila, gue harus BP. Jadinya aku nggak ini, setelah aku udah selesai nangis, udah selesai bete, udah selesai kesel gitu sama orang yang aku approach, yang nolak aku, terus aku lanjut lagi gitu kok. Gitu sih. Terus untungnya ada aku Andre sama Ciselika yang nyemangatin aku terus gitu. Gitu sih. Jawab nggak Koson? Kok aku ya kayak gitu. Oh iya, terima kasih terjawab. Ada lagi teman-teman? Apa langkah Audrey untuk kembali fokus jalanin bisnis tuh? Di chat. Apa langkah awal Audrey untuk kembali fokus jalanin bisnis? Kan setelah ditampar kata-kata sama Ko Andre kan, yang ketinggalan kereta itu, ya awal aku gerak adalah, awal aku baliknya adalah aku training ulang semuanya. Aku pelajarin ulang semuanya, cara ngerekrut yang paling bagus, cara nge-approach nasabah yang paling bagus, cara ngomong aku benerin dulu dari diri aku sendiri. Terus pas aku ketemu sama tim aku dan aku rekrut, yang aku baru rekrut, itu aku udah pede banget sama diri aku sendiri gitu. Untuk ngejelasin ke mereka apa yang udah aku pelajarin gitu sih, pas langkah awal yang aku balik ke bisnis ini. Karena kan kalau di grupnya Koalde itu semuanya disiapin gitu loh, jadi aku pelajarin berduplikasi, ikutin leader lah, ikutin Ko Andre aja gitu sih Kak, ikutin leader. Terus apalagi pertanyaannya ini ada, nasabahnya dapat dari mana saja? Sama-sama Kak Hatarina, nasabahnya dapat dari ring 1. Aku nasabah cuma 6 teman-teman buat jadi BD. Kan kita di sini bukan agent insurance tapi berbisnis insurance ya. Jadi nasabah aku tuh cuma tetangga aku, oma aku, cici aku sama adik aku, itu aku pindah polis karena yang lama jelek banget, sama satu lagi itu mamanya mantan pacar aku. Udah cuma 6 buat aku jadi BD. 300 juta ALP. Gitu. Ring 1 sih. Ring 1 Kak Ratna. Tetangga penting banget sih Kak Ratna. Serius deh. Tetangga harus kita approach buat jadi nasabah. Karena tim aku, leader aku, William Francis itu 70% nasabahnya tuh dari tetangga. Gitu. Kalau kita mampu beli polis segini kan berarti tetangga kita yang rumahnya sebelahan rumah kita kan juga harusnya mampunya beli segitu juga. Gitu. Karena jadi marketnya tuh sama kita. Tuh. Iya, sama-sama Kak Ratna. Ada lagi kan nih yang mau nanya? Ini kayaknya banyak yang taruh handphone di atas meja doang nih Audrey ini. Parah ya. Tadi aku udah bilang fokus loh. Parah.
Sharingnya udah keren banget padahal nih. Udah nih kok, nggak ada yang mau nanya lagi kok. Iya nih Audrey, kayaknya nggak ada lagi yang mau nanya. Mm-mm. Kayaknya udah ini terlalu bagus, jadi udah terjawab semua pertanyaannya kok. Bener banget Audrey. Kayak tadi juga siang nggak ada yang nanya Audrey, berarti sharingnya udah bagus banget Audrey. Oh iya, Konorman. Tadi pagi aku nonton Konorman hebat banget kok. Apa speaker tersantai di awal. Yang nanya banyak, cuma aku dikasih tahu cuma 3 orang bolehnya yang dijawab. Ya, gitu ya Asmi ya. Iya, jadi AWS itu kalau yang nanya banyak itu kita cuma pilih 3 orang aja yang untuk ditanyain. Iya. Mantep nah. Oke Audrey, makasih ya. Oh, ada satu lagi kok. Dari kok Andri Setio. Strategi apa yang Audrey siapkan pada saat mau ngerekrut calon nasabah? Ngerekrut calon nasabah, ngeprospek calon nasabah ya. Itu pakai market survey. Aku selalu pakai market survey. Kayak di BP1 sampai BP5 itu aku lakuin aja semuanya kok gitu. Strategi paling bagus. Udah sih gitu. Terus pakai ilustrasi yang satpam security. Nah, itu orang lebih nyambung pakai ilustrasi yang itu. Udah sih, gitu aja. Terjawab nggak? Oke, Audrey, makasih. Sama-sama, Andre Setio. Kakak mau tutup atau gimana? Boleh Audrey kasih closing statement buat kita semua. Kok, ada lagi pertanyaan tapi. Audrey gimana mengatasi kalau Audrey lagi down? Dari Kak Yuni. Kak Yuni kalau lagi down kita ini dulu, jangan dibawa stres, jangan sampai kita burn out. Kita me time dulu Kak. Kalau aku sih ngelakuin hal yang aku kayak misalnya aku bikin kuku, atau enggak main game, nonton dulu. Pokoknya jangan dipaksa kerja terus juga gitu. Terus kalau misalnya udah happy lagi, udah moodnya bete, pokoknya sama jangan ketemu sama tim kita, ataupun calon rekrutan kita, ataupun siapapun yang berhubungan bisnis ini, kalau misalnya kita lagi down. Karena itu bakal ngefek. Jadi kalau ketemu sama tim kita, itu auranya udah harus selalu positif terus. Jangan sampai bete gitu. Terus Audrey dulu kan gengsi ya. Apa yang membuat Audrey gak gengsi lagi jalan bisnis ini? Oh iya, aku mau kasih tahu aku jalan bisnis ini ya. Karena aku suka banget teman-teman sama uang. Aku gila cuan teman-teman. Jadi yang menghilangkan gengsi aku itu ya supaya aku dapatkan cuan itu. Terus kayak apa yang memotivasi aku karena aku mau jadi cewek perempuan yang nggak bergantung sama laki-laki. Karena dulu tuh aku gengsi karena apa ya teman-teman? Aku tuh mikir, aduh harus standarnya tuh segini nih, nggak boleh kurang walaupun kayak belum punya uang yang segini, tetap aja harus levelnya tuh segini karena teman-teman kita aku juga segitu. Tapi sejak join jalan bisnis ini aku nggak gengsi lagi karena di sini tempat orang-orang keren teman-teman. Jadi aku nggak gengsi sama sekali karena di sekitar aku yang jalan bisnis ini juga semuanya orang-orang keren. Tuh, jadi aku ngajak ke bisnis orang ke bisnis ini juga bangga teman-teman bawa leadership class, bawa vision, itu aku juga bangga. Gitu sih. Terus gak gengsi lagi, ya kalau gengsi terus kita gak makan dari gengsi kok teman-teman gitu. Jadi harus happy jalaninnya. Gitu sih kayak nih. Sama-sama kayak nih, semoga bermanfaat. Ya kok, udah banyak. Mantap, Audrey. Berarti kita close meeting ya Audrey ya. Oke. Tuh, ada lagi mau nanya Audrey. Ada Ivon, Ibu Ivon.
Dari Ibu Ivon. Audrey, gimana cara penyampaiannya mau buat janji temu rekrut agen? Apakah via telepon atau chat? Biasanya tim aku semua lewat chat sih, Bu Ivon. Gitu. Semuanya lewat chat. Jadi, nggak ada yang lewat telepon. Atau enggak kalau misalnya teman dekat atau keluarga dekat itu bahkan samperin langsung kalau ibu, karena kan yang sering ketemu kan, sering main, jadi kita sambil cerita sambil bahas insurance. Tapi kalau misalnya untuk orang yang nggak gitu dekat, penyampaian di temu rekrut ya kalau misalnya nggak gitu dekat, itu kita juga harus tanya dulu awalnya domisilinya dia di mana, mastiin dia tuh dekat sama kita atau enggak, mastiin dia tuh berada di tempat yang kita mau. Terus nanti kita main ke daerahnya dia, terus kita bilang, gue di sini, ayo yuk ketemu gitu. Ntar kalau misalnya kita udah ngobrol-ngobrol, aku nggak pernah nyebutin kalau aku tuh bisnis insurance gitu. Jadi aku modelnya yang tertutup ya. Jadi tunggu aku ketemu dulu, baru aku sampein kalau misalnya aku tuh lagi jalanin bisnis ini gitu. Terus cara penyampaiannya tuh orang kadang datang sendiri, Kak. Jadi karena aku pakai sosial media juga buat media aku ngerekrut, jadi aku bikin media sosial aku tuh setaman kupu-kupu, setaman bunga mungkin. Jadi kupu-kupu tuh yang samperin. Jadi orang-orang tuh pada nanya lewat chat gitu. Kadang aku tuh langsung arahin ke Zoom meeting atau enggak aku langsung ajak janji temu. Tapi itu pun aku pilih-pilih lagi, Kak. Jadi nggak semua orang yang nanya di Instagram tuh aku langsung ajak ketemu, tapi aku lihat dulu orangnya kira-kira oke gak gitu buat dan ini gitu. Gitu sih Kak Ivon. Audrey kalau ditanya lagi kerjain bisnis apa, biasanya Audrey bilang bisnis apa? Personal franchise. Atau enggak aku langsung sebut aja Blueship Class gitu. Aku bawa community, Kak Shelly. Kalau misalnya bisnis apa, aku kalau misalnya ditanya bidangnya, aku pasti jawab personal franchise. Personal franchise. Gitu. Aku nggak pernah bahas insurance, kecuali ke keluarga ya, yang udah tahu aku di Allianz ini. Gitu sih. Nah, branding aku kan seperti itu, gitu. Iya, Kak, sama-sama. Ada lagi, Kak, yang mau nanya? Mumpung masih di sini. Mantap, Audrey. Boleh, Audrey, kasih closing statement, Audrey, sebelum kita close meeting. Oke, thank you teman-teman semuanya udah nge-share aku hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman saya. Sorry kalau misalnya ada salah kata dan aku nyebutin apapun itu. Thank you, Konorman, udah kasih aku ada buat sharing hari ini. Oke. Sukses ya, Audrey dan teman-teman semua. Maju terus. Oke, thank you, Ko. Thank you Audrey. Thank you Thank you. semua. Thank you Norma. Thank you Audrey sharingnya. Bye-bye. Thank you, Audrey. Thank you Audrey, thank you Audrey. Konorman. Thank you, Audrey. Thank you, Konorman. Thank you semua. Thank you, Audrey.